Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your Pada percobaan pertama, yaitu membuat model molekul pada alkana dan alkena. Alkana dan alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang meliputi unsur hidrogen dan karbon yang membentuk sebuah ikatan. Pada alkana, membuat model molekul etana. Etana adalah sebuah senyawa dengan rumus kimia C2H6. Senyawa ini terdiri dari 2 atom karbon dan 6 atom hidrogen yang berikatan tunggal, sehingga memiliki hibridisasi sp3 dan terdapat bentuk ikatan sigma yang memungkinkan molekulnya dapat mudah berotasi. Pada alkena dibuat model molekul etena. Etena merupakan senyawa dengan rumus kimia C2H4. Etena terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom karbon yang dihubungkan oleh ikatan rangkap 2. Karena ikatan rangkap ini, etana disebut hidrokarbon tak jenuh atau olefin yang memiliki hibridisasi sp2. Pada suhu kamar, molekul ini tidak dapat berputar sehingga semua atom pembentuknya berada pada bidang yang sama. Pada percobaan kedua, yaitu membuat model molekul sikloalkana yang terdiri dari siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Sikloalkana adalah golongan senyawa hidrokarbon jenuh yang rantai atom karbonnya tertutup membentuk cincin, sehingga termasuk hidrokarbon siklik. Pada percobaan ini, diurutkan model molekul dari yang paling stabil, yaitu sikloheksana, siklopentana, siklobutana, dan siklopropana. Hal ini dikarenakan sikloheksana memiliki sudut ikatan yang paling mendekati tetrahedral dan memiliki regangan cincin yang paling kecil. Sesuai dengan teori regangan Bayer, menurut teori ini, senyawa siklik seperti halnya sikloalkana yang membentuk cincin datar, bila sudutnya menyimpang dari sudut ikatan tetrahedral, maka molekul mengalami regangan. Semakin besar penyimpangan terhadap sudut ikatan tetrahedral, molekulnya semakin renggang dan semakin reaktif, sehingga tidak mengalami kestabilan. Pada percobaan ketiga, yaitu membuat model molekul metil sikloheksana. Jika satu atom H disubstitusi atau diganti dengan satu gugus metil, maka dapat menghasilkan dua kedudukan yang berposisi ekuatorial. Dalam percobaan ini, dibandingkan mana konformasi yang lebih stabil di antara aksial dan ekuatorial. Bila gugus metil berada pada posisi aksial, maka antara gugus metil dengan hidrogen aksial pada satu cincin tersebut saling tolak-menolak yang berarti energi lebih tinggi. Sedangkan pada ekuatorial, tolak-menolak dengan hidrogen lebih minim yang berarti energi lebih rendah, sehingga konformasi ekuatorial lebih stabil dibandingkan konformasi aksial, ekuatorial dan aksial. Tiap karbon mengikat 2 atom hidrogen. Ikatan pada salah satu hidrogen yang terletak pada bidang cincin, maka hidrogen ini disebut hidrogen ekuatorial. Sedangkan hidrogen yang tegak lurus dengan bidang disebut hidrogen aksial. Cobaan keempat, 1,2 dimetil sikloheksana. Membuat model molekul untuk trans 1,2 dimetil sikloheksana dan untuk cis 1,2 dimetil sikloheksana, lalu membandingkan kestabilan di antara keduanya. Dalam kasus ini, trans 1,2 lebih stabil dibandingkan cis 1,2 karena substituen dalam trans 1,2 berposisi ekuatorial, sedangkan cis 1,2 berposisi aksial. Dalam hal ini, kestabilan suatu isomer, baik itu cis ataupun trans, tergantung pada posisi substituennya, di mana posisi ekuatorial memiliki tolakan sterik yang kecil, lalu pada posisi aksial memiliki tolakan sterik yang besar. Sehingga pada posisi ekuatorial
memiliki kestabilan yang lebih tinggi dibanding dengan posisi aksial. Pada percobaan kelima untuk 1,3 dimetil sikloheksana masih sama dengan percobaan keempat, yaitu membuat model molekul untuk trans 1,3 dan model molekul untuk cis 1,3 dan membandingkan kestabilan di antara keduanya. Cis 1,3 di sini lebih stabil dibandingkan trans 1,3 karena substituen pada cis 1,3 itu berposisi ekuatorial dan trans 1,3 itu berposisi aksial. Dengan alasan yang sama bahwa kestabilan suatu isomer itu baik cis ataupun trans tergantung pada posisi substituennya, di mana bahwa posisi ekuatorial itu memiliki tolakan sterik yang lebih kecil sehingga stabil, dan posisi aksial itu memiliki tolakan sterik yang besar sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Percobaan ke-6 yaitu kiralitas. Kiralitas adalah molekul yang mengandung sp3 dengan 4 gugus yang berbeda. Keadaan ini menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Atom yang menjadi pusat kiralitas dikenal dengan atom kiral. Kiral sendiri adalah senyawa atau ion yang tidak dapat ditindih dengan bayangannya. Terdapat dua konfigurasi di dalam kiralitas, yaitu konfigurasi R dan konfigurasi S. Pusat kiral diberi label R atau S menurut sebuah sistem di mana substituen yang menempel pada pusat kiral diberi prioritas berdasarkan nomor atom. Hal itu sesuai dengan aturan prioritas CIP. Atom pusat berorientasi pada substituen dengan prioritas paling rendah. Bila arah urutan searah dengan jarum jam, maka diberi simbol R atau konfigurasi R. Jika arah urutan berlawanan dengan arah jarum jam, maka diberi simbol S atau konfigurasi S.